membahas mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan materi Psikologi Perkembangan. Dasar psikologi perkembangan dalam kehidupan manusia mengalami perkembangan fisik dan psikologis dari bayi hingga dewasa. Perubahan meliputi berbagai aspek seperti fisik, intelektual, sosial, moral, bahasa, emosi, motivasi, dan kepribadian. Setiap individu mengalami kombinasi unik dari aspek-aspek ini, membentuk spesialisasi fisik dan psikologis yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan adanya rasa saling membutuhkan dan persaingan di antara manusia. Psikologi dipengaruhi oleh berbagai ilmu seperti filsafat, sosiologi, fisiologi, antropologi, dan biologi. Ilmu-ilmu ini mempengaruhi landasan dan metode psikologi subjek dan objek pendidikan adalah individu. Psikologi membantu memahami perilaku individu dan membimbing agar berkembang optimal. Melalui layanan bimbingan dan konseling, bimbingan konseling adalah kontribusi psikologi dalam pendidikan yang membantu individu dengan tekanan psikis untuk meningkatkan hasil belajar dan mengatasi masalah. Sejarah singkat psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan kejiwaan manusia dari lahir hingga tua. Awalnya, fokusnya adalah pada anak-anak dengan pengamatan yang dimulai pada abad ke-17. 3 periode utama dalam sejarahnya meliputi pengamatan awal perkembangan anak, dasar ilmiah psikologi perkembangan, dan kemunculan psikologi perkembangan modern pada abad ke-20. Tokoh seperti Sigmund Freud dan J.B. Watson berkontribusi signifikan melalui teori psikoanalisis dan behaviorisme masing-masing. Pada tahun 1957, istilah psikologi anak diperluas menjadi psikologi perkembangan karena untuk mencakup semua tahap kehidupan manusia. 5 tokoh penting dalam sejarah psikologi perkembangan meliputi: yang pertama ada Jean Piaget, dikenal dengan proses perkembangan kognitif membagi proses berpikir anak menjadi 4 tahap yang berbeda. Yang kedua ada Sigmund Freud, mencetuskan teori psikoanalisis menekankan pentingnya pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian. Yang ketiga ada Erik Erikson, mengembangkan teori perkembangan psikososial yang mencakup 8 tahap sepanjang hidup. Yang keempat adalah Vygotsky, menekankan peran sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Yang terakhir, yang kelima, ada Beth Skinner, berkontribusi pada behaviorisme menekankan pengaruh lingkungan terhadap perilaku. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan tingkah laku dan kemampuan manusia sepanjang hidupnya, baik sebelum maupun sesudah kelahiran. Menurut Dr. Kartono, psikologi perkembangan mempelajari tingkah laku manusia dari bayi sampai dengan masa adolescence hingga dewasa. Menurut Elizabeth R. Hurlock, psikologi perkembangan mempelajari perkembangan manusia sejak konsepsi hingga meninggal dunia. Aliran psikologi perkembangan. Yang pertama, psikoanalisis. Aliran psikoanalisis secara tegas memerhatikan struktur jiwa manusia. Pendiri aliran ini ialah Sigmund Freud. Fokus aliran ini ialah totalitas kepribadian manusia, bukan pada bagian-bagiannya yang terpisah. Ada 3 bagian utama dari kepribadian ini: id, ego, dan superego. Id adalah pusat insting yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan dan cenderung memenuhi kebutuhan biologis. Ego berfungsi sebagai mediator antara hasrat hewani dan realitas luar. Superego adalah unsur normatif atau ideal yang mewakili hati nurani dan norma-norma sosial masyarakat. Yang kedua, behaviorisme. Behaviorisme muncul sebagai reaksi terhadap aliran introspeksionisme dan psikoanalisis. Mereka hanya menganalisis perilaku yang tampak dan meyakini seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Yang ketiga, psikologi kognitif. Manusia dilihat sebagai makhluk aktif yang memahami dan memikirkan lingkungannya. Teori rasionalitas muncul kembali menggabungkan unsur jiwa ke dalam manusia. Manusia dianggap aktif menafsirkan dan dalam medistori lingkungan, bukan tergerak secara otomatis. Salah satu tokoh dari aliran ini adalah Kurt Lewin dengan teori BF atau PA. Perilaku adalah hasil interaksi antara individu dengan lingkungan. Yang keempat, psikologi humanitis.
Psikologi humanitis menggabungkan psikoanalisis, behaviorisme, dan aspek positif seperti cinta, kreativitas, dan pertumbuhan pribadi. Aliran ini fokus pada makna dan kehidupan dan studi tentang orang yang mengaktualisasikan dirinya. Abraham Maslow menciptakan konsep yang menjadi dasar bagi ilmu psikologi yang lebih luas. Metode-metode yang digunakan dalam psikologi perkembangan antara lain metode eksperimen adalah metode penelitian yang sangat teliti dan terkontrol, biasanya dilakukan di laboratorium. Yang kedua, metode perkembangan melibatkan pengamatan dan pencatatan gejala secara terus-menerus sepanjang pertumbuhan, termasuk pendekatan longitudinal dan cross-sectional. Yang tiga, metode observasi meliputi observasi insidental, pengamatan sistematis yang dilakukan dengan sengaja dan observasi diri. Yang keempat, metode riwayat hidup atau klinis adalah studi melalui riwayat hidup untuk diagnosis dan treatment. Dan yang terakhir, yang kelima, sementara metode tes digunakan untuk mengukur berbagai kemampuan seperti minat, bakat, prestasi, sikap, dan kepribadian. Psikologi perkembangan sangat penting dalam pendidikan karena dapat membantu seorang pendidik untuk memahami fase perkembangan seorang siswa dari usia dini hingga remaja. Dengan memahami tahap-tahap ini, seorang pendidik dapat merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seorang siswa serta mengantisipasi masalah yang mungkin timbul. Selain itu, psikologi perkembangan memungkinkan komunikasi yang lebih baik antara guru dan murid, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung. Hal ini juga berkontribusi pada perkembangan keterampilan sosial dan karakter seorang siswa, yang esensial untuk kesuksesan mereka di masa depan.